Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kue tio goreng ya, yang bumbunya sederhana tapi rasanya luar biasa. Baik, apa aja bumbunya yang harus disiapkan dan bagaimana cara membuatnya? Sobat kuliner, mari kita lihat video berikut ini. Pertama, bahan pokoknya pastinya kue tio ya, kue tio 1 bungkus, dan bahan pelengkapnya seperti kita lihat di gambar atau di video ini. Yang pertama adalah kita siapkan 2 telur ayam ya. Kemudian kita siapkan juga 3 bawang putih. Kemudian daun bawang secukupnya, lada setengah sendok teh, kaldu 1 sendok teh, micin setengah sendok teh, dan garam setengah sendok teh juga. Kita siapkan ebi sekitar 1 sendok makan, bakso cukup 4 buah aja, toge secukupnya, dan yang penting kol juga jangan lupa secukupnya, dan daun sawi sekitar ya 5 daun ya, 5 lembar. Bagaimana prosesnya? Ya, pertama-tama kita siapkan minyak goreng. Kita panaskan minyak goreng sebanyak 3 sendok makan ya. Nanti kalau dirasa kurang bisa ditambahin ya. Saya pikir 3 sendok makan ini sudah cukup untuk minyak gorengnya. Kita panaskan ya. Kita panaskan, tidak terlalu panas untuk di awal ini, tetapi cukup panas atau panasnya sedang saja. Ya, kita pastikan minyak ini rata ya, supaya nanti tidak lengket di wajan. Kita ratakan. Ya, setelah siap maka kita tumis bawang yang kita iris tipis-tipis atau iris kecil-kecil ya. Kita tumis bawang sampai dia berwarna agak kekuningan atau kecoklatan dikit ya, tapi tidak terlalu kosong yang penting. Nanti bawang ini akan mengeluarkan aroma yang harum, dan kita tambahkan daun bawang yang potongan irisan tipis tadi yang kecil untuk yang warna putihnya dulu ya, yang pangkalnya dulu. Oke, lalu kita tumis ya sampai harumnya keluar, aromanya luar biasa ya. Kemudian kita siapkan 1 buah telur ya, karena 2 buah telur, karena kita akan membuat 2 porsi untuk hari ini. Kue tio 2 porsi piring ya. Kemudian telur ayam ini kita orak-arik ya. Kita aduk-aduk di dalam minyak, dan kita campurkan juga dengan tadi ya, tumisan bawang putih dan daun bawang. Nah, tidak usah buru-buru ya, orak-arik telur ini supaya semuanya cukup matang, lunak ya, lembut, dan pastikan ini keluar nih aromanya nih ya. Sekali lagi apinya cukup sedang saja, tidak usah besar-besar. Oke, apabila desa sudah cukup ya, merata semua tadi tercampur dengan telur, lalu kita siapkan bakso ya. Kita siapkan tadi bakso 4, kita iris tipis-tipis ya, lalu kita masak. Pastikan bakso ini tercampur dengan telur tadi ya, sudah adonan telur tadi, sehingga dia cukup matang baksonya dan mengeluarkan aroma sedikit digoreng ya, biar matang lah. Ada ebinya juga ya, tadi ebinya 1 sendok cukup, tapi monggo mau dikurangi atau ditambahi itu sesuai selera. Kemudian potongan kol ya, daun sawi hijau yang kita iris-iris, kita potong sesuai selera, lalu kita aduk rata semuanya ya. Jika diperlukan bisa ditambahkan air ya, air putih sedikit saja untuk membuat campuran ini lebih cepat matang. Kemudian kita masukkan garam, micin, kaldu, dan lada tadi ya, yang sudah kita siapkan di awal, lalu kita aduk rata semuanya. Pastikan rata dari sisi rasanya ya, garamnya merata, ladanya merata,
pedesnya juga merata, asinnya merata, dan gurihnya merata ya. Setelah semuanya kita aduk rata, lalu kita masukkan kue tiaw yang sudah kita siapkan sebelumnya. Ya, ini kita beli sekitar 1 bungkus ya kalau di pasar. Kita pakai semuanya ini kira-kira kalau untuk disajikan ya 2 porsi. Oke, setelah dimasukkan lalu kita aduk rata semua bumbu yang sudah kita masak di depan tadi ya, dan dengan kue tiaw. Kita tambahkan kecap manis 1 sendok dulu ya. Nanti kalau dirasa kurang ya kita bisa tambahkan, jangan buru-buru, yang penting ya. Kemudian kecap Inggris ya sekitar 1 sendok juga, 1 sendok makan maksudnya. Kecap ikan ya 3 kali penuangan. Terus kita tambahkan saus tomat sesuai selera ya, ini opsional, bisa 1 sendok makan. Lalu kita aduk rata semuanya, kita pastikan bumbu ini merata. Yang paling penting dalam menggoreng mie tiaw apapun ya, termasuk juga mie dan nasi goreng, dalam proses penggorengan itu menggunakan api besar, sehingga dibutuhkan ketelitian kita untuk memastikan mengaduk terus supaya minyak tidak lengket. Kalau dirasa kurang ya, maka kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya, monggo. Nah, ini biar warnanya lebih golden lah gitu ya, lebih bagus gitu. Oke, lalu kita aduk rata seluruhnya. Kita pastikan bumbu kue tiaw dan perlengkapannya tercampur merata ya, bumbu-bumbunya juga dan sayurannya. Berapa lama kalau dihitung untuk proses menggoreng kue tiaw ini, dari sejak dimasukkan kue tiaw sampai selesai? Standarnya ya buat sobat kuliner itu 3 sampai 4 menit ya. Jangan melewati itu, karena kalau udah melewati biasanya dia overcook, dia akan terlalu lembek. Tapi ya jangan kurang juga, nanti kurang matang ya. Jadi sebagai patokan awal 3 sampai 4 menit itu sudah cukup. Oke ya, kita aduk-aduk ya merata. Lalu di dalam prosesnya kita bisa cicipin ya, apakah perlu tambahan lain, bumbu lain, baik garam mungkin asinnya, manisnya dan sebagainya. Oke, yang terakhir adalah setelah kita yakin semuanya baik, kita masukkan toge dan sisa daun bawang, irisan daun bawang tadi. Ini kita masukkan di akhir karena memang toge ini mudah sekali matang atau masak, dan daun bawang ini sebetulnya untuk pengharum di akhir pemasakan ini ya, kue tiaw. Jadi seperti itu, kenapa tipnya dikasih di akhir, karena memang toge ini cepat sekali masak. Dan daun bawang tadi selain untuk pengharum ya makanan, dan juga sebagai pemanis hidangan karena warnanya akan nampak beda. Oke ya, setelah selesai lalu kita sajikan ke dalam piring yang sudah kita siapkan. Sekali lagi ini adalah untuk 2 porsi ya sobat kuliner. Nah, ini 1 porsi. Nah, biasanya mie tiaw ini, kue tiaw ini akan terasa nikmat, akan terasa lebih nikmat maksudnya kalau saat disajikan itu nanti juga kita tambahkan topping ya. Toppingnya apa saja itu sesuai selera dan kondisi yang sobat kuliner miliki ya. Di sini kita akan kasih toppingnya yaitu bawang goreng ya. Kita kasih bawang goreng, kita siapkan sekitar 1 sendok makan ya, atau sesuai selera ya. Kadang-kadang ada yang suka banyak, tapi ada juga yang nggak suka. Nah, tadi opsional, setidaknya bisa disesuaikan dengan masing-masing selera. Kemudian yang kedua adalah kita tambahkan acar. Nah, acar ini membuat makanan semakin lebih nikmat ya, karena disitu disiapkan untuk rasa yang lebih kuat lagi ya. Oke, kue tiaw sudah siap saji sobat kuliner. Kami ucapkan terima kasih ya. Semoga ini menginspirasi dan bermanfaat buat sahabat kuliner semua. Apa yang kita sampaikan semoga bisa bermanfaat, dan segala kekurangan kami ucapkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk menonton, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting happy.